stop. Ayo. Oke, siap. Pertanyaan nomor 1. Ya, sorry. Hari ini menunjukkan komitmen bahwa untuk industri penerbangan memang tidak hanya dibutuhkan secara fisik dan regulasi, tapi juga harus ada pelakunya. Saya dan Lanun, DPRD dan Pak Gubernur serta seluruh jajaran itu berkomitmen sama Angkasa Pura, mana Angkasa Pura deh? Dan para pelaku industri pariwisata itu berkomitmen untuk memajukan lagi. Ini salah satu gerbangnya. Tapi kalau nggak ada pengusaha penerbangannya, nggak ada kampung. Jadi Bu Susi ada di tepuk tangan untuk Bu Susi lah. Jadi ini kolaborasi khas kita semuanya. Bagaimana sebetulnya bandara ini bisa menjadi pintu gerbang untuk masuk ke Kota Bandung dan Jawa Barat. Susi Air sebetulnya sangat mengapresiasi, kita terima kasih. Biasanya yang kecil-kecil airline seperti kita tidak ada yang peduli. Tapi pada saat penerbangan di saat sekarang tidak pada saat baik-baik. Kita alhamdulillah dengan manajemen yang ada bisa membuat pesawat kita ready terbang kapan saja dan ada. Dan availability ini kita melihat ada banyak opportunity yang ditinggalkan oleh airline berbadan besar, pesawat berbadan besar karena mungkin satu dan lain hal situasi kondisi spare part, suku cadang dan lain-lain, banyak masalah di penerbangan ini secara global ya. Jadi kita ingin memanfaatkan itu dan saya pikir aset Bandung ini luar biasa. Siap. Dan kita sudah menerbangin atas inisiatif Pak Gub yang dulu dan Pak Gubernur yang sekarang tetap mendukung ya. Kita teruskan selain Bandung Pangandaran, Bandung Jakarta, kita tambah sekarang dengan Jogja Bandung Jogja. Gitu. Jadi, Terbang setiap hari Senin, Rabu. Ya, Senin, Rabu dan Jumat. Kalau nanti bagus, kita juga bisa tambah setiap hari. Satu hari 2 kali pun tidak masalah. Siap. Tapi tentu harus ada yang isi. Kalau terlalu banyak rugi dan terlalu lama, kita kasih waktu 1 tahun. Mudah-mudahan penumpangnya sudah bisa ke minimal 8 dalam 1 tahun rata-rata. Karena kita perlu 8 untuk 8 penumpang per penerbangan ya, Pak ya. Penerbangan. Jadi tolong kawan-kawan bantu dengan mempromosikan, menyampaikan kepada masyarakat supaya bisa memakai pesawat ini rute Bandung Jogja, Bandung Pangandaran, Bandung Jakarta gitu. Jadi kalau ini jalan insya Allah ya mudah-mudahan kita tidak bleeding terlalu berat gitu, tapi kita ingin berpartisipasi untuk membiarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dan saya betul-betul apresiasi kepada Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Lanun, dan seluruh stakeholder di Bandung yang mengapresiasi kegiatan bisnis kami. Ya, kalau dibilang itu seperti airline mikro kan, mikro airline. Perintis. Ya, perintis. Bu, untuk harganya? Harganya hari ini ada promosi kalau tidak salah, 1,5 ya kalau tidak salah. Ya. Tuh. Nah, jadi ekosistemnya mesti dibangun, orkestrasi ekosistemnya. Ya, saya pelanggan Susi Air. Jadi saat bandara ini sepi, saya termasuk yang sering pakai. Tanya ke Bu Susi, ke Pangandaran, kemudian ke Jakarta, ke berbagai rute yang ada, ke Tasik saya sering menggunakan. Dan ini kan kita coba untuk diterbangkan. Ini adalah pengusaha asli bandara dan ekosistemnya harus terus dibangun. Kita mulai ini, kemudian kalau nanti terisi, nanti ekosistemnya ekosistem itu kan akan tumbuh kalau sudah mulai ditanam. Kalau belum ditanam, ekosistem tidak akan ada. Jadi ini adalah jalan mengembangkan kembali Bandara Hussein bisa dibangun. Hari ini Bu Susi pakai pesawat kecil, mungkin nanti makin banyak. Sehari bisa 3 kali itu nanti. Kalau memang Amin ya Allah, amin. Ya. Pak, koordinasi untuk pesawat berbadan besar. Pesawat jet. Iya, kan semuanya tidak diputuskan oleh provinsi. Semuanya diputuskan bersama pemerintah pusat. Sampai hari ini kan pemerintah pusat lagi konsentrasi ke Kertajati dan Kertajati. Nah, pertama akan saya putuskan yang pertama
lihat problemnya apa sih. Saya kan harus mendorong itu investasi gede. Dan tadi juga Bu Susi nanya di operasional yang diberikan, saya katakan itu kan kisaran 60 miliar per tahun. Dan saya sampaikan aja hari ini, Bu Susi menawarkan uang itu digunakan untuk mensubsidi penerbangan di Kertajati, penerbangan ke berbagai rute, termasuk rute yang paling dekat itu dari Halim ke Kertajati dan Kertajati Jogja, Kertajati Medan, Kertajati manapun ya. Jadi bawa penumpang masuk ke Kertajati. Yang penting bawa penumpang masuk ke Kertajati. Dan saya baru tahu itu tadi ilmunya dari Bu Susi bahwa apa sih problem Kertajati? Problem Kertajati itu diantaranya adalah kru pesawat itu kan harus berangkat dari Jakarta. Ya. Karena harus berangkat dari Jakarta itu kalau pakai Polder membutuhkan waktu 4 jam. Kalau pakai Polder. Nah, kemudian itu tidak mungkin. Kenapa? Karena lamanya dia terbang sehari itu Jam kerja pilot tuh maksimum 9 jam. hanya 9 jam. Untuk itu harus ada rute dari Halim ke Kertajati dulu untuk ngangkut di pesawat. Dan uang yang 60 itu dan kurang lebih dari 49 miliar itu bisa digunakan untuk subsidi. Nah, itu 5 rute penerbangan Cilacap Kertajati, Purwokerto Purbalingga Kertajati, Semarang Kertajati, Jogja Kertajati, Tasik Kertajati. Jadi bawa entah penumpang umroh, entah penumpang apa ke Kertajati. Sehari 5 kali. Nah yang besar pasti nanti mau nunggu di sana. Iya. Kalau nggak ada, kalau pilot pesawat hilang 6 jam waktunya, pasti rugi airline. Jadi tidak mau mereka. Oke. Dari seluruh rangkaiannya kan satu aja, harus dimulai. Kita terus-terusan diskusi aja, ngurusin buset, ngurusin Kertajati tiap hari diskusi aja, nggak bisa. Harus dimulai. Nah hari ini kita nggak diskusi, kita memulai. Beraksi, ya siap. Nanti dari sini kita juga yang 5 rute ya Bu, Ya. yang 5 rute di Kertajati kita mulai. Dua-duanya kita mulai. Saya ini gubernur, sama Husein harus sayang, sama Kertajati harus sayang. Terima kasih Pak Gubernur sudah sayang sama kita. Pak Gub, 5 rute Kertajati mana aja? Oke, sebutin Bu. Halim Kertajati itu yang ini khusus untuk kru-krunya airline yang besar, bukan airline kita, airline yang besar. Lalu feeder untuk bawa penumpang dari Cilacap Kertajati, Purbalingga Kertajati, Jogja Kertajati, Semarang Kertajati, Tasikmalaya Kertajati, Pangandaran Kertajati, kita bisa tambah satu lagi. Dan kalau ada dari 5 kota masuk kan paling tidak, kalau 6 orang aja ada 30, pasti airline juga ruginya tidak terlalu besar. Mulai masuk di Kertajati. Kalau sekarang mau ngangkut apa ke sana? Orangnya tidak ada yang datang. Pak Gub bisa moda transportasi lain. Udah mendarat Pak, punten. Kenapa? Pak, itu dari Jogja udah mendarat. Nah, ya kita mau sampai. Oh iya kan kita satu-satu dulu. Sekarang nanti dua bandara ini Dulu ya. masing-masing boleh khasnya mas. Biasanya 5 menitan Maka saya ya akan baru mulai berhenti. transportasi publik dulu. Transportasi publik di Pilkada Cimahi, Bandung Barat, Sumedang. Ini sudah ada tuh. Roadmap-nya sudah ada. Kita bisa mulai tahun 2020. Nah itu kalau selesai dan bahkan kita juga sedang mengajukan nih dari Kemenhub untuk membuat ekosistem transportasi. Memang biayanya cukup besar, itu memang tetapi itu akan bisa dikerjakan secara bersama dengan pemerintah pusat. Mungkin dalam waktu dekat sudah kemana saya sudah bertemu dan kalau itu terbentuk maka ekosistem transportasi di sini terbentuk. Setelah Izin, Pak. ekosistem transportasi selesai, kita Udah akan mau disemprot. Ya. Enggak Pak, itu Wartawan bikin di sini jadi rumah sakit Ulas Asih, Pak. dari sini. Ya pertama kan kita ini orang Sunda lah ya. Karena orang Sunda ya Ulas Asih kan lebih dekat dengan kalimat-kalimat dan lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Yang keduanya memori ya. Alisan itu kan ada memori panjang tuh. Gak usah disebutin lah memori panjangnya. Sehingga memori itu kita mencoba dibangun dengan brand baru. Pak, udah dibicarakan dengan DPRD Jabar terkait Kalau penamaan kan nggak ada problem. Oh, nggak ada Kalau problem. penamaan mah
nama tidak berpengaruh pada anggaran. Pak, nantinya akan ada infrastruktur baru mungkin Pak setelah ganti nama ini Ya, atau setelah ini pasti Al Ihsan saya tingkatkan. Saya ingin sekelas Hasan Sadikin. Mungkin dalam waktu 2 tahun selesai bisa sekelas Hasan Sadikin. Kalau anggarannya juga ya Pak? Iya. Anggarannya juga dari rumah sakit berarti ya Pak, terkait pergantian. Kenapa? Terkait pergantian nama ini nanti. Nama nggak ada kaitannya. Oh. Harus pakai apa nama kan nggak ada biaya, cuma Siap. ganti nama. Pak kira-kira Pak Nama nanti itu kan cuma SK Pak. layanannya apa yang akan ditingkatkan Pak di Al Ihsan itu? Ya kita akan meningkatkan seluruh layanan yang ada di situ. Dan saya sudah bicara dengan Menkes agar Al Ihsan itu bisa menjadi setara dengan Hasan Sadikin. Pak, soal revolusi kasus korupsi di BUMD, Muji gimana tanggapan? Kan saya sudah bilang bahwa BUMN dievaluasi. Evaluasi dan dilakukan.